Halo semuanya, bisa berani mencoba pasti bisa. Cara pemasangan stop kran tanam. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Pemasangannya kita buat setelah plaster dan sebelum pemasangan keramik. Untuk pemasangan pipe dan stop kran dalam bilik mandi harus ada perencanaan yang pasti, sebab posisinya tertanam. Sebelumnya kita grinder dulu, kemudian kita heke. Untuk pemasangan pipe yang bagian keluar air kita sesuaikan dengan yang akan kita gunakan. Jadi untuk mangkok tandas, untuk singki, dan untuk pancut tandas kita sesuaikan. Ini kita buat jarak 40-50 cm. Stop kran yang kita gunakan ini jenis yang tangkainya panjang, dan jika ada kerusakan ini mudah untuk diperbaiki. Pertama kita bongkar dulu stop krannya, bentuknya seperti ini. Jadi penutup kita buka, skru pun kita buka, usahakan skrunya jangan sampai hilang. Kemudian penutup lubangnya ini, penutup stopnya ini kita buka, dan bagian yang tengah ini bisa kita buka atau bisa kita pasang. Jadi drat atau ulir yang ada stokop ini kalau kita tengah pasang keramik tidak kotor. Kalau kita buka kita harus bungkus dengan plastik. Bagian pemutar dan penutupnya kita simpan dulu, sedangkan skrunya tadi kita pasang di stop kran agar lubangnya tidak terkotori kalau waktu kita pasang keramik. Kemudian stop kran kita sambung dengan soket trip luar, dan pemasangan white tipnya putarannya searah jarum jam. Jadi kalau kita pasang nanti dia tidak tergulung. Untuk safety-nya lebih baik kita bagi gam juga ya di white tip. Jadi ini posisinya tertanam, usahakan pemasangan langsung tepat dan tidak bocor. Bagian sebelahnya pun sama, kita bagi soket trip luar. Ini ukuran stok krannya 15 mm, dan pipe-nya pun ini ukuran 15 mm, jenis yang tebal. Stokop jenis yang ini kalau pemasangan keramiknya agak tebal pun ini tidak masalah, tapi ini biasa kita buat 15 mm untuk pasangan keramik. Dan tanda panah ini ikut aliran air keluar, jangan sampai terbalik. Di bagian air keluar, terutamanya yang menggunakan trip, elbow trip dalam atau T-trip dalam dan sebagainya, usahakan yang ada lapisan tembaganya. Jadi resiko kerusakan kurang. Kalau yang biasa dalamnya pun tak ada tembaganya, kalau ulirnya rusak nanti sulit untuk diperbaiki. Untuk pipe-nya ini kita bisa menggunakan jenis PVC atau EPS atau pipe EGI. Itu tergantung kita mau pakai yang mana. Untuk pemasangan kran kita buat jarak dari lantai atas 90 cm. Sedangkan posisinya berada di tengah, jadi kita menggunakan T-trip dalam yang ada lapisan tembaganya. Dan ini adalah stop kran untuk shower, anak panahnya ke atas ikut aliran air. Setelah dipasang keramik jadinya seperti ini, kita cek dulu stop krannya. Nah, nampaknya seperti ini. Jadi di bagian sini jangan sampai tertutup dengan semen. Jadi kalau ada kerusakan di bagian tengah ini kita bisa buka.
Kemudian kita pasang lagi, dan skru yang di bagian tengah kita buka arah putarannya ke kiri. Kemudian penutupnya kita pasang. Jadi kalau di situ tadi nampak lubang tuh masih tertutup lagi dengan penutupnya ini. Kemudian tangkai pemusingnya kita pasang, dan kita pasang juga penutup untuk pengunci tangkai, jangan sampai terbalik. Kemudian kita skru, dan penutupnya skru ini kita pemasangannya tinggal tekan saja, kita pasang, kita tekan, udah kita jadinya seperti ini. Ini untuk perbaikinya pun sangat mudah ini. Jadi kalau jangka panjang jika ada kerusakan di stop krannya ini kita tidak perlu bongkar semua, kita buka seperti tadi, kita buka yang di bagian tengah tadi. Biasanya kalau sudah lama, kadang kalau kita tutup pun masih ada air mendidih lagi.